saya mikir-mikir memang kalau misalnya NU punya usaha ini untuk menghidupi dirinya kan gitu kan, ya kan, menghidupi dirinya itu memang penting. Ahwa itu mungkin bisa meminimalisir meminimalisir politik uang lah. Karena gini, ini kan teman-teman NU itu sekarang banyak yang secularly educated ya. Terima kasih. Saya kira bolehlah ini mengkomparasikan sedikit tentang Muhammadiyah. Jadi kata Pak Husni harus ada kepastian biar masa depan jelas. Meskipun saya kira semua tahu bahwa kita hidup itu nggak boleh stagnan. Harus berubah ke yang lebih positif. Tidak pernah pasti. Iya. Baik. Tadi Pak Husni kita akan dengarkan bagaimana pengalaman mengelola dapur Nahdlatul Ulama di tingkat pusat. Yang kebetulan saat itu juga ketua umumnya punya tipologi yang luar biasa. Pak Hasyim Musyadi. Kepada silakan Prof. Hasil risetnya gimana tentang ini? Jadi satu-satunya section yang saintis. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau muktamar itu kan biasanya memang yang jadi gonjang-ganjing atau pembicaraan itu kan soal ketua umum. Ya, utamanya ketua umumnya. Meskipun yang lebih berkuasa itu, lebih punya otoritas itu Roisam kan, Roisam. Tapi kan dalam pembicaraan itu ya ketua umum itu. Nah, memang kenapa demikian? Karena ketua umum lah yang akan membawa NU ke depan. NU ke depan itu ya tergantung ketua umum ini, kan? Nah, hanya begini ada catatan saya. Satu, itu beberapa kali ya, itu setelah muktamar itu ada yang terpilih kemudian diikuti oleh ada semacam PBNU Tandungan. Ini yang beberapa kali ya. Yang saya ingat di Cipasung kan muncul Abu Hasan. Kemudian kemarin di Jogja juga enggak ya. Nah, setelah Solo itu ada cuma orang enggak ada yang tahu, hanya saya yang tahu, Pak Pandi. Ada itu ya, ada gitu. Cuma bisa diredam terus itu yang pertama. Yang kedua, ini ada yang menarik itu. NU itu dulu ya setidaknya sampai zaman saya itu begitu mulai bekerja itu nggak punya duit, nggak ada duit ya. Jadi duit itu yang dianukan oleh panitia ya dia habis. Saya nggak tahu ya habis, pokoknya muktamar itu habis ya. Nggak ada silpa. Iya yang gitu kan. Nah jadi kan ini kan masalah ya, jadi masalah. Nah, makanya kalau Muhammadiyah sekarang punya uang berapa miliar atau triliun, saya nggak tahu NU sekarang apa gitu kan. Nah dulu misalnya untuk uang itu saya pernah dengan Pak Kiai Hasyim. Nah tapi secara saya nggak tahu tuh ya bagaimana Pak Kiai Hasyim itu uang itu ya saya nggak tahu, betul saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Manajemennya gimana? Nggak, meskipun kalau menurut organisasi itu kan pengeluaran uang itu harus lewat sekjen, harus di posisi sekjen gitu. Tapi saya nggak tahu lah itu. Jalan gimana gitu. Jadi itu kan ke Pak Kiai Hasyim lah bisa mendapatkan
uang untuk anu gitu kan. Nah, sementara kan kita tidak punya sumber yang bisa diandalkan gitu kan. Nah, ada misalnya kita punya apa namanya baitul apa enggak yang BMT yang dulu dengan Nusuma itu ya BMT. Kita punya 12 BMT, 13 kalau nggak salah itu. Waktu zaman saya itu ada 13. Meskipun saya nggak tahu itu anunya. Nggak tahu. Nggak pernah ada untung itu. Nggak pernah ada untung. Suatu hari saya cerita dengan orang di mana saya ngasih pengarahan di mana di Semarang. Saya bilang kita punya BMT 13 kok nggak pernah untung gitu. Padahal menurut orang-orang ekonomi, para pengusaha, nggak ada bang rugi itu nggak ada katanya. Gitu kan. Nah, kata orang itu, dia ngurus BMT yang paling kecil itu ya BMT itu. Serahkan ke saya Pak katanya. Dia buka BMT dari modal 50 juta gitu, itu dalam 2 tahun asetnya udah berapa miliar. Nah, ini soal karena ini penting. Makanya saya mikir-mikir memang kalau misalnya NU punya usaha ini untuk menghidupi dirinya kan gitu kan. Ya kan? Menghidupi dirinya itu memang penting. Cuma saya nggak tahu ini kalau sekarang ini asal berkembang ada nambang NU ya. NU itu karena nambang NU katanya, bukan diplesetkan nambang NU itu. Nah, itu kan nah, gitu kan gitu kan. Nah jadi mungkin dalam beberapa hal saya secara pribadi memang setuju ini bisa sumber. Cuma saya nggak, pokoknya kalau saya secara pribadi perlu ada sumber yang gitu loh. Ya, nah ini kan merembet ke yang PB-nya aja nggak punya uang, lagi cabangnya, kan gitu. Ya. Nah dulu saya mengalami itu sampai 2005 sampai 2010 itu kan masih ya, belum tuh gairah untuk menjadi pengurus NU itu kan belum besar, sehingga ada di mana di Banten itu dulu, Banten masih Matin Din itu ya, Banten itu artinya NU-nya masih gitu, ambil aja ada pengusaha nggak tahu jadikan gitu kan, jadikan pengurus NU, ketua NU gitu kan. Ya nggak punya pengalaman NU, mungkin juga nggak punya pengalaman organisasi, ya akhirnya juga tapi sekarang alhamdulillah udah maju. Nah, di tingkat wilayah atau terutama cabang itu, ya itu tadi ya sumber itu aman, karena kan iuran anggota itu kan nggak jalan dulu ya, saya nggak tahu sekarang itu. Padahal iuran anggota, kalau saya waktu itu saya usulkan ke Kiai Hasyim, bagaimana kita adakan pokoknya gerakan untuk menghasilkan uang itu. Gini, NU katanya punya warga 60 juta. Setiap satu orang NU diminta dalam 1 tahun 1.000, 1 tahun 1.000 Pak. Berapa itu? 1 tahun ya itu. 60 juta. Iya, 1.000 aja, 1.000 itu dalam 1 tahun. Tapi kata Kiai Hasyim, repot tandang katanya itu. Nanti ya macam-macam lah. Nanti takut nggak amanah orang yang kan gitu. Tapi maksud saya ini kan bagian dari yang perlu kita kita mungkin kita gerakan. Kalau kita punya karena iuran anggota itu menurut kan wajib itu kan itu. Nah, jadi
itu berisiko. Jadi cabang itu misalnya ketika pergi ke muktamar kan nggak punya uang. Akhirnya ada orang yang apa namanya yang bononi gitu kan, membiayai gitu kan itu. Saya kira di antara anunya gitu loh, dugaan saya gitu kan. Nah, saya ketika di Makassar itu kan itu terakhir. Nah, saya terakhir gitu. Tapi panitia itu diserahkan ke kalau salah Pak Said ya, ketua panitianya itu. Bukan Pak. Bandung. Pak almarhum. Pamannya beliau. Oh Pak Hafid ya, Pak Hafid ya gitu kan. Ya saya anu aja gitu kan. Tapi begitu saya datang ke Makassar tuh, saya kaget itu kan. Pertama, itu begitu masuk itu spanduk itu. Aduh, spanduk. Meskipun di spanduk ada gambar saya juga. Enggak, itu gambar anu, bukan spanduk kompetisi itu sekedar anu aja gitu. Nah, tapi yang lainnya kan anu kompetisi. Kemudian yang lebih mengagetkan saya, itu kok ada debat apa? Calon gitu loh. Jadi di panggung itu ada debat calon gitu. Saya nggak tahu ini siapa yang anu kan. Saya kira Pak Hafid nggak anu lah itu mungkin panitia anu loh yang anu gitu kan. Ya kan? Nah, jadi saya kira memang ke depan itu kalau menurut saya memang banyak yang harus dilakukan. Pertama ini soal sumber dana itu, sumber pembiayaan. Saya nggak tahu sekarang NU punya uang berapa itu kan. Ya. Jadi jangan-jangan seperti zaman dulu itu kan, begitu muktamar uangnya nol gitu kan, habis muktamar nol gitu kan. Nah, yang kedua mungkin saya kira ini soal pemilihan, iyalah pemilihan kalau ahwa itu bukan ahwa ya, ahwa. Ahwa itu mungkin bisa meminimalisir politik uang lah, semacam gitu kan. Nah, karena memang betul juga itu tergantung kiainya, katakan kan memang sulit barangkali ya, sulit mencari kiai apa waskito namanya ya. Kiai waskito gitu kan. Karena gini, saya sekarang melihat ada gejala misalnya gini. Itu kiai ya yang anunya itu bahkan kiai tarekat ya, kiai tarekat yang anunya itu kan tazkiyatun nafs ya, tazkiyatun nafs. Tapi ngerasani dan anu gitu loh. Bagaimana tazkiyatun nafs? Zuhud lagi. Ya nggak zuhud artinya gitu. Digambar. Ya, kan gitu loh. Iya, jadi maksud saya gitu. Nah, mungkin kalau saya ke depan ya ini saya kira ahwa itu lebih anu ya, lebih apa? Untuk yang mana yang Nah, umum itu. ya, yang jelas Roy Isam ya. Nah, mungkin ini juga ya bisa juga ahwa yang menentukan. Tapi kan memang kalau yang sistem yang dulu kan harus ada persetujuan dari Roy Isam kan. Jadi kalau nggak ada tuh, mungkin di veto. Gitu kan. Nah, jadi itu yang barangkali kita perlu mendapatkan pemimpin NU gitu, pemimpin NU ke depan ini yang karena gini, ini kan teman-teman NU itu sekarang banyak yang apa namanya secularly educated ya, yang edukasinya, pendidikan sekuler gitu kan, sekuler. Jadi ya bukan hanya tidak bisa tidak bisa diakomodir di dalam kepengurusan NU gitu kan, susah. Tapi paling tidak mereka harus disediakan juga ada wadah gitu ya, wadah. Jadi mungkin Ma'arif barangkali diperlebar fungsinya atau tugasnya, bukannya sekedar ngurusi
pendidikan madrasah gitu, tapi juga atau mungkin Lakesda barangkali yang bisa mengurus ini. Karena banyak ya teman-teman anak sekarang yang disekolahkan di luar negeri kemudian berprestasi, kemudian pulang, disapa aja enggak gimana? Disapa aja enggak sama orang NU gitu loh. Nah, jadi bisa-bisa jadi Muhammadiyah itu kan. Kayak Husni lah. Mungkin itu aja mudah-mudahan. Terima kasih Prof. Endang. Saya kira ini kan pelaku ya, mantan sekjen. Usulannya jelas konkret bahwa NU kalau hanya mengandalkan visi saja pasti mati. Tapi mengandalkan dana saja tanpa visi juga basi. Dua-duanya harus saling melengkapi dan harus ada. Soal bagaimana sistem yang kita bicarakan ini lebih pada fokusnya adalah pemilihan ketua umum. Karena Rois Am mulai periode yang lalu sudah pakai ahwa dan saya kira tidak ada problem apapun. Itu. Jadi lebih titik tekannya pada pemilihan ketua umum. Menarik. Soal Nusuma, Ahwa itu waktu di Jombang kan bermasalah juga ya. Ini ya. Soal Nusuma saya harus menjawab. Saya kebetulan ketua LPBH PBNU 2010-2015 dan ketua tim audit, legal audit dan financial audit Nusuma. Saya pastikan tidak ada hubungan hukum dengan Nahdlatul Ulama secara organisasi Nusuma itu. Hasil auditnya tidak ada hubungan hukum. Jadi harus clear ini dipandang. Itu hasil auditnya. Walaupun menggunakan Namanya doang. Saya melakukan financial audit dan legal audit secara profesional. Tidak ada hubungan hukum. Clear. Yang ada pemilikan saham oleh Abdurrahman Wahid dan kemudian oleh Mbak Roisam, bukan ya Ahmad Siddiq, tapi kemudian oleh keluarga Ahmad Siddiq ini tidak diakui, dipulangkan. Semua keluarga memutuskan bahwa abahnya tidak punya saham apapun. Jadi meskipun hasil auditnya punya beliau. Gitu. Saya kira itu clear, ini tidak ada hubungan hukum dengan itu sebagai institusi. Pelaksana aja itu. Kita lanjutkan, ini keluar dulu atau masuk lagi Pak? Kalau keluar dulu saya mau dengar opininya Pak Imam. Pak Imam, ini keluarganya yang Ahmad Siddiq, dianggap keluarganya. Silakan Pak Imam.